Kita dipertemukan oleh bisnis. Bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada setelah kita jauh meninggalkannya. Kang, bangun. Kang. Kamu? Hai, yo! Gimana kabar Akang? Kabar Esi, anak Akang sama mertua Akang? 3 tahun yang lalu, setelah kita sepakat nggak lagi nyari duit di terminal, saya pulang Sukabumi. Usaha lele. Penjualan terus menurun. Mungkin orang-orang sudah bosen. Setelah hampir 2 tahun jalan tersendat-sendat, terus saya bangkrut. Jangan-jangan kamu mikirin perempuan lain, bukan mikirin bisnis jaket. Oh my God. Anak kita sudah besar, sudah gadis, sudah ada laki-laki yang datang. Mau apa kamu? Mau salaman, Om? Saya nggak mau. Akang mau balik ke sini? Mau pegang terminal lagi? Kita mau ada reuni kecil-kecilan. Boleh, di mana? Tempatnya nanti dikasih tahu. Kamu jangan sampai tahu. Kenapa? Imas curiga suami Imas ada perempuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Isamiranti dari kelas 1 MA 12 dan NPM 11822018. Di sini saya akan menjelaskan tentang preman pensiun dengan analisis metode semiotika. Preman pensiun adalah sebuah film yang bergenre drama komedi yang disutradarai oleh Aris Nugraha sekaligus menjadi penulis di film Preman Pensiun tersebut, yang ditayangkan di bioskop diproduksi oleh MNC Pictures pada tahun 2015 dan 2019 lalu. Dibuka dengan adegan menggebrak, yaitu ada seorang berambut gondrong yang memegang golok marah-marah pada pedagang pasar sambil menantang siapa yang berani tidak membayar iuran keamanan padanya. Tiba-tiba sesosok pria kecil krempeng membentak sosok gahar tersebut dan pria berambut gondrong yang memegang rokok dan golok tadi dengan suara menggibah menjawab berantakan si pria kecil krempeng. Golok lalu diambil dari tangan si gondrong dan diberikan pada pedagang kelapa yang ternyata si empuh. Karakter-karakter semacam itulah yang mewarnai seluruh episode Preman Pensiun. Karakter preman yang ingin bersikap profesional dan dengan menjalankan bisnis jasa keamanannya tanpa menunjukkan ancaman bagi konsumennya. Saya komedi ini penuh inspirasi dari Kang Bahar yang sebenarnya hanya preman kecil tetapi wilayahnya cukup luas. Selain menjadi pelindung backing para pedagang kaki lima, juga menguasai sebuah pasar, yaitu Pasar Pelasari dan terminal bus Terminal Cicahem di Kota Bandung. Kisah yang akan dituturkan dalam serial ini bukanlah perjalanan hidupnya sejak awal, meskipun dalam beberapa dialog terceritakan juga, melainkan kisah di masa tuanya ketika dia memutuskan untuk pensiun. Masa lalu yang berceritakan dalam dialog adalah Bahar. Bahar merantau dari Garut ke Bandung sekitar tahun 1972 ketika dia remaja, dan pergi merantau karena keluarganya di kampung sangat miskin di Kota Bandung. Bahar remaja mencari nafkah sebagai penjual tahu, lepet, dan telur asin di bus sebelum keluar terminal. Penghasilan Bahar kala itu tidaklah besar, hanya pas-pasan cenderung minim. Dia menerima itu sebagai rezekinya, tetapi yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia harus membayar pajak pada preman. Bahar kemudian berpikir bahwa daripada dipungut pajak, lebih baik dia yang memungut pajak. Selain keluarga Cemara pada awal 2019 ini, bioskop Indonesia juga disuguhkan oleh film yang diadaptasi dari sinetron lain, yaitu Preman Pensiun. Film yang diproduksi oleh Aris Nugraha sebagai sutradara seperti 2015 lalu. Selain sebagai pengobat rindu untuk penggemarnya, film Preman Pensiun juga didedikasinya untuk mengenang almarhum Didi Petet yang merupakan tokoh sentral pada serial TV-nya.
Berlatar waktu 3 tahun setelah kejadian di serialnya, film Preman Pensiun mengisahkan Nuslihat bisa yang disebut Epicus Nandar yang berbisnis kecimpring usai pensiun dari dunia premanisme. Namun, penjualannya tersebut mengalami penurunan. Selain itu, masalah lain pun muncul ketika anaknya yang remaja, Eneng atau disebut Safia Maharani, mulai didekati seorang cowok. Perkara yang lebih besar pun muncul di antara mantan anak buahnya, Kang Mus. Salah satunya adalah Gobang yang disebut Deddy March Jasamari setelah pensiun sebagai preman selama 3 tahun dan menjadi peternak lele. Gobang kembali terminal untuk mengadakan reuni kecil-kecilan bersama kerabatnya. Pertemuan tersebut berkaitan dengan sebuah pengeroyokan yang terjadi di Pasar Baru. Kira-kira masalah apa ya yang selanjutnya diceritakan oleh selanjutnya? Sekian dari saya, mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.